Swastiastu. Selamat siang, perkenalkan nama saya Niputu Ersa Julia Anyaswari, NIM 1762121072. Yang terhormat Bapak Iwayan Wirya Sastawan, ST MSc selaku dosen penguji 1, yang terhormat Ibu Niwayan Nurwasi selaku dosen penguji 2 dan juga pembimbing. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan seminar proposal saya yang berjudul Perencanaan dan Perancangan Pusat Rehabilitasi Medik di Kabupaten Klungkung, Bali sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan latar belakang, di mana berkembangnya berbagai penyakit saat ini menyebabkan terjadinya disfungsi pada organ tubuh manusia, yang menyerang apa saja, ada saraf, otot, tulang, jantung, dan paru. Dari disfungsi tersebut, terjadinya peningkatan gangguan fisik di Indonesia, di mana Indonesia mencapai 12,5%, dan kemudian untuk khusus di Bali 23,7%. Apa solusi penanganan lebih lanjutnya? Rehabilitasi medik, yaitu pemulihan dari cacat fisik atau gangguan fisik. Namun, khusus di Bali, rehabilitasi medik cukuplah minim, disebabkan faktor utama adalah akses yang cukup jauh untuk menuju ke kota. Dari data yang didapat, kebanyakan rehabilitasi medik berada di Kota Denpasar, Badung, dan juga Negara. Di sini, saya mengakumulasikan bahwa Kota Klungkung merupakan kota yang membutuhkan pelayanan rehabilitasi medik tertinggi. Hal ini dikalkulasi dari penyakit-penyakit atau gangguan kronis yang membutuhkan pelayanan rehabilitasi medik. Sehingga saya merencanakan dan merancang pusat rehabilitasi medik di Kabupaten Klungkung dengan konsep healing environment. Khusus di Kota Klungkung, ada pun permasalahan yang berhubungan dengan rehabilitasi medik, penanganan pelayanan rehabilitasi medik. Yang kedua, enggan melakukan proses rehabilitasi medik karena untuk mengakses pelayanan rehabilitasi medik itu cukuplah jauh. Yang ketiga, suasana yang kurang nyaman dan aman selama proses rehabilitasi. Dari permasalahan tersebut muncullah rumusan masalah. Yang pertama, spesifikasi apa dari rehabilitasi medik yang akan dirancang. Kemudian, bagaimana fasilitas dan program ruangnya. Yang ketiga, bagaimanakah konsep dasar dan tema rancangan yang digunakan. Yang terakhir, di manakah lokasi site yang tepat untuk melakukan proses perancangan pusat rehabilitasi medik. Kemudian muncullah tujuan dari proses rancangan dan perencanaan tersebut agar dapat mewadahi seluruh aktivitas dan fasilitas yang ada di dalam rehabilitasi medik. Sehingga proses pemulihan dan proses rehabilitasi terhadap pasien dapat berjalan dengan baik dan aman. Adapun batasan di mana dibagi menjadi dua, ada batasan non-arsitektural, terdiri dari batasan fungsi, kemudian batasan waktu, kemudian batasan fasilitas, kemudian batasan lokasinya itu berada di Kabupaten Klungkung, Bali. Untuk batasan yang kedua itu ada arsitektural, terdiri dari dua, perencanaan dan perancangan. Lanjut ke studi literatur, yang pertama definisi rehabilitasi, di mana diambil dari 3 sumber. Sumber yang pertama dari KBBI, kemudian dari sumber Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Rehabilitasi adalah proses pemulihan bagi orang-orang yang gangguan cacat tubuh untuk mengalihkan fungsi tubuhnya agar dapat menjalani kehidupan sehari-hari. Lanjut ke jenis-jenis terapi dalam rehabilitasi medik. Yang pertama terapi fisioterapi, yaitu untuk mengatasi nyeri dan kesulitan bergerak. Yang kemudian ortetik protestik, yaitu bengkel alat-alat bantu. Yang ketiga, terapi okupasi, itu melatih kegiatan sehari-hari. Yang keempat, terapi wicara atau wicara, itu melatih berkomunikasi dan juga menelan. Yang kelima, terapi fokusional, yaitu berfungsi meningkatkan kemampuan dan kerapian atau keterampilan. Yang keenam, itu terapi kognitif, berfungsi untuk pengembalian ingatan pasien. Lanjut ke jenis terapi, ada rehabilitasi pediatri, khusus anak-anak. Kemudian rehabilitasi muskuloskeletal, itu untuk tulang dan juga otot. Untuk rehabilitasi neuromuskular itu dikhususkan rehabilitasi terhadap saraf. Rehabilitasi kardio itu dikhususkan untuk rehabilitasi pada penyakit paru dan jantung. Kemudian rehabilitasi geriatri itu dikhususkan untuk pasien usia lanjut. Ada layanan fisioterapi, layanan okupasi, layanan terapi wicara, layanan psikolog, layanan pekerja sosial, dan terakhir presiden ini itu dikhususkan, itu merupakan pusat rehabilitasi kompleks. Jadi berbagai penyakit ditangani. Tapi ada beberapa rehabilitasi khusus, seperti salah satunya Children Rehabilitation Center Teleton, itu khusus anak-anak. Dari kesimpulan presiden tersebut, saya mengambil kesimpulan untuk proyek yang akan saya rancang. Untuk fasilitas dibagi menjadi 3, ada ruang utama, penunjang, dan pengelola. Lanjut ke metode penelitian, di mana tahap pertama adalah metode analisis, yaitu menganalisis ide dalam merancang pusat rehabilitasi medik. Untuk jenis dan sumber data, saya menggali data dengan 2. Yang
pertama studi pustaka dan studi lapangan. Untuk studi lapangannya itu melalui survei ke lapangan, yaitu mengambil data melalui Dinas Kesehatan dan juga studi wawancara. Untuk jadwal pelaksanaan, yaitu kegiatan pengumpulan data dilaksanakan pada masa setelah keluarnya surat tugas pada tanggal 24 Oktober 2020. Selanjutnya, spesifikasi proyek. Ada 6. Yang pertama, karakteristik pengguna, penentuan pengguna utama dan pengelola. Kemudian, jenis-jenis ruang utama, ruang penunjang, dan servis. Kemudian, persyaratan arsitektur, ada syarat umum dan syarat khusus. Untuk di persyaratan lokasi, itu dekat dengan rumah sakit dan perkotaan. Untuk usulan tema dan konsep, tema menggunakan ekoarsitektur, konsep dasar menggunakan healing environment. Kemudian, syarat struktur dan utilitas. Untuk struktur, itu memperhatikan sub, super, dan upper yang digunakan. Yang pertama, mengenai karakteristik pengguna. Ada pengguna utama, di mana pasien merupakan pasien rehabilitasi medik. Adapun karakteristik pengguna utamanya, yaitu yang pertama, gangguan penyakit pada anak dengan kurun usia 0-12 tahun. Kemudian penyakit otot dan tulang, itu untuk semua kalangan usia. Yang ketiga, gangguan saraf dan otot, itu untuk usia di atas 15 tahun. Yang keempat, itu penyakit jantung dan pernapasan, itu kurun waktu usia di atas 30 tahun. Dan terakhir, itu penyakit pada usia lanjut atau geriatri, itu usia di atas 60 tahun. Kemudian pengguna pengelola, di mana pengelola itu adalah pengelola yang menangani pasien dan yang menjalankan rehabilitasi medik tersebut. Ada kepala instalasi rehabilitasi medik, ada staf medis fungsional, ada perawat rehabilitasi medik, ada tenaga keterapian fisik, ada tenaga keteknisan medis, ada tenaga non-medik, ada tenaga keteknisan medis, ada penanggung jawab administrasi dan keuangan, ada penanggung jawab pelayanan, ada penanggung jawab logistik, dan terakhir ahli saraf, ahli diet, dan pekerja sosial. Untuk ruang-ruangnya, yang pertama ruang utama, yaitu ada ruang fisioterapi, untuk ruang fitness dan yang keempat ada laboratorium, dibagi menjadi 4, laboratorium kaki dan jalan, laboratorium EMG, laboratorium pediatrik, yaitu anak-anak, dan laboratorium biofeedback. Kemudian, ruang-ruang penunjangnya ada kolam hidroterapi. Ruang kedua ada ruang pelayanan sosial medik. Yang ketiga ada bengkel ortotik prosteman. Yang keempat, itu ada loket pendaftaran. Yang kelima ada ruang tunggu. Kemudian ada ruang inap, kemudian ada ruang selanjutnya ada ruang kafetaria, kemudian ada lobi, dan terakhir ada ruang staff. Kemudian ruang-ruang servis. Ruang servis ada 3, ada gudang, toilet, dan juga MEP. Kemudian persyaratan arsitektur dibagi menjadi 2, ada persyaratan umum, terdiri dari bentuk bangunan, di mana bentuk bangunan yang akan digunakan itu adalah penggabungan bentuk-bentuk geometri menjadi satu kesatuan. Kemudian ruang-ruangannya saling berhubungan, dan ada ruang perantara di antara ruang-ruang utama tersebut. Kemudian organisasi atau pola massa menggunakan pola massa cluster, karena rehabilitasi yang akan saya rancang itu dikelompokkan sesuai dengan jenisnya. Kemudian sirkulasi, ada sirkulasi internal dan juga eksternal. Untuk internalnya itu adalah penggunaan rem, lift, dan lift. Untuk eksternalnya itu adalah rem. Kemudian persyaratan khusus, di mana ruang dan luas dan mengurangi sekatan. Kemudian persediaan alat-alat yang sesuai kebutuhan pada setiap ruangan. Kemudian ruang yang bersih dan terhindar dari udara yang lembab. Toilet yang mengikuti standar, karena di sini ada pasien disabilitas, di mana toiletnya harus ada pegangan dan mengikuti standar dari rumah sakit. Dan terakhir, visual warna sebagai penanda ruangan. Kemudian persyaratan lokasi, di mana tahap awalnya itu melalui analisis preseden yang sejenis. Dari analisis tersebut menyimpulkan bahwa kebanyakan rehabilitasi medik itu berada di daerah perkotaan dan juga berdekatan dengan rumah sakit. Bertujuan untuk mudah diakses oleh masyarakat, baik masyarakat yang ada di Kota Kelungkung dan juga sekitarnya. Dan juga memberikan ketenangan dan kenyamanan, karena fungsi utamanya adalah proses pemulihan. Sehingga lokasi yang tepat itu berada di Kota Kelungkung. Kemudian, usulan tema dan konsep dasar, di mana dasar pertimbangan tema itu didasar atas 3, sehingga muncullah tema perancangan yaitu ekoarsitektur. Kemudian konsep dasarnya itu didasari atas 3 pertimbangan. Yang pertama pendekatan juga, yang nantinya akan berhubungan terhadap ruang-ruang dan fasilitas yang dibutuhkan. Kemudian pertimbangan atas lokasi yang berdekatan rumah sakit dan perkotaan. Kemudian didasari atas dari faktor fisik pasien rehabilitasi medik, sehingga konsep dasar yang digunakan adalah healing environment. Selanjutnya, penggunaan struktur dan utilitas. Untuk substrukturnya menggunakan pondasi cakar ayam atau tiang pancang, soran. Kemudian penggunaan superstrukturnya itu menggunakan bata ringan. Kemudian penggunaan upper menggunakan rangka baja. Dari semua itu tetap mengikuti standar rehabilitasi medik. Kemudian utilitasnya pengadaan air bersih dan pengelolaan limbah. Pengadaan air bersihnya menggunakan PDAM yang bertujuan kualitas air yang tetap terjaga dari segi penyediaan dan pengadaannya. Kemudian pembuangan limbahnya itu dibagi menjadi 2, ada limbah non medis dan juga medis. Kemudian sistem SAP dan jaringan listrik. Untuk sistem SAP-nya ditujukan pada sistem pemipaan dan juga sistem kelistrikan. SAP air berisi pipa vertikal, air bersih, air kotor, dan juga kotoran. Sedangkan
sedangkan sap listrik pipa-pipa kabel. Sap air biasanya diletakkan bersebelahan dengan kamar mandi dan lainnya. Kemudian untuk sistem jaringan listriknya itu dari PLN melalui jaringan kabel dengan tegangan tinggi. Kemudian diturunkan menjadi tegangan menengah dan rendah. Dan rehabilitasi medik ini tidak lupa dilengkapi dengan genset jika seketika terjadinya pemadaman listrik. Kemudian sistem pencahayaannya itu dibagi menjadi dua, ada pencahayaan alami dan buatan. Pencahayaan alami dengan memanfaatkan sinar matahari melalui perantara ventilasi kaca. Kemudian pencahayaan buatannya itu memanfaatkan cahaya lampu yang terkesan hangat, mengingat ruangan ini difungsikan sebagai area penyembuhan atau terapi. Kemudian sistem telekomunikasi digunakan adalah sistem komunikasi secara langsung dan tidak langsung, di mana secara tidak langsungnya berupa telepon dengan sistem PBX atau nurse call. Kemudian sistem pemadam kebakaran menggunakan beberapa alat utama untuk mengatasi kebakaran seperti hidran, sprinkler, dan apar. Untuk hidran itu diletakkan di luar ruang bangunan, untuk sprinkler itu diletakkan di beberapa ruangan tinggi, dan apar diletakkan di dekat tangga. Kemudian sistem sirkulasi transportasi menggunakan tangga, rem, dan lift hidrolik. Tangga difungsikan untuk sarana bagi pengelola dan pengantar pasien. Kemudian untuk rem merupakan transportasi utama karena ditujukan pada pasien untuk memudahkan pasien dalam mengakses pada setiap ruangan yang ada di dalam rehabilitasi medik. Dan juga lift hidrolik difungsikan untuk pasien difabel. Jadi untuk hidrolik ini terletak berdekatan dengan tangga untuk memudahkan pasien difabel. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.